Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama kami ucapkan selamat kita sudah menyelesaikan perkuliahan selama 1 semester ya. Selanjutnya silahkan Ibu presentasi kurang lebih 20 menit. Kemudian nanti dilanjut oleh kami tanya jawab. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rizkia dengan NIM 221559. Izinkan saya untuk memaparkan materi dari seminar pendidikan profesi guru. Topik yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama itu pengalaman yang paling bermakna selama saya mengikuti perkuliahan di PPG. Kemudian yang kedua desain invensi. Yang ketiga rencana tindak lanjut dari desain invensi yang saya buat. Adapun mata kuliah yang saya pilih itu ada 2. Yang pertama filosofi pendidikan Indonesia dan yang kedua itu pembelajaran diferensiasi. Kenapa saya memilih 2 mata kuliah tersebut? Karena kedua mata kuliah tersebut itu saling berkaitan, di mana filosofi pendidikan Indonesia ini merupakan teori yang mendasari daripada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pengalaman yang paling bermakna ketika mengikuti mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia itu memahami tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, ini salah satu artefak saya, bukti bahwa saya sudah melakukan perkuliahan mata kuliah tersebut. Itu berupa infografis dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran tersebut ada 5. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Maksudnya di sini pendidikan itu harus memerdekakan, menuntun kodrat anak supaya anak bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua itu pendidikan diibaratkan petani kehidupan. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai petani dan peserta didik itu diibaratkan sebagai tanaman, di mana sebagai petani itu harus merawat tanaman-tanamannya dengan memberikan pupuk, dijaga supaya tanamannya itu dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga itu pemikiran selanjutnya bermain sebagai kodratnya anak. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu tuh kodratnya bermain. Jadi ketika pembelajaran itu harus diselingi dengan bermain supaya anak itu mencapai rasa kebahagiaan. Nah, pemikiran yang keempat yaitu anak bukanlah kertas kosong. Jadi anak itu tidak bisa dicoret-coret oleh orang dewasa atau oleh guru gitu kan. Tugas guru hanya menebalkan sketsa yang sudah terdapat pada kertas tersebut. Nah, pemikiran yang terakhir itu pendidikan berpihak kepada anak. Dari keempat pemikiran sebelumnya, maka pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Nah, selanjutnya mata kuliah yang saya pilih itu pembelajaran berdiferensiasi. Ini salah satu foto waktu saya mengajar. Pembelajaran berdiferensiasi ini mempelajari tentang keberagaman dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian juga memahami tentang 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, meliputi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kemudian juga memahami strategi-strategi pembelajaran berdiferensiasi, perancang pembelajaran diferensiasi, serta mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pengalaman yang paling bermakna pada mata kuliah tersebut yaitu keberagaman dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi ternyata satu kelas itu gaya belajar bisa terdiri dari beberapa gitu kan. Ini saya mengambil data gaya belajar di 105 SMA Negeri 20 Bandung, di mana pada kelas tersebut dinominasi dengan gaya belajar audio ada 21 peserta didik. Sisanya untuk visual itu ada 9 orang dan untuk kinestetik itu ada 6 orang. Nah, pengalaman yang paling bermakna selanjutnya pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi itu memahami tentang aspek-aspek pembelajaran diferensiasi. Jadi aspek tersebut itu ada 4. Yang pertama konten, jadi diferensiasi pada konten atau materi yang akan diajarkan. Yang kedua itu diferensiasi melihat pada proses pembelajaran. Yang ketiga itu produknya.
Jadi siswa itu diberi kebebasan dalam menyajikan produk hasil mereka belajar. Dan yang keempat, diferensiasi pada lingkungan belajar. Setelah saya memahami aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, ternyata untuk dikatakan sebagai pembelajaran diferensiasi itu menurut literatur yang saya baca di LMS sekurang-kurangnya mencakup satu aspek pembelajaran diferensiasi. Kemudian ini ada juga koneksi dengan filosofi pendidikan Indonesia, saya sertakan di bawah. Jadi aspek pembelajaran berdiferensiasi ini datang juga karena filosofi pendidikan Indonesia dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, desain invensi atau inovasi yang saya buat itu RPP dan modul ajar menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan budaya lokal atau culturally responsive teaching. Jadi saya akan membuat dua versi, yang pertama itu RPP dan yang kedua itu modul ajar. Untuk RPP sudah saya buat, modul ajar belum, dan ketika saya sudah membuat RPP dan modul ajar, rencana tindak lanjutnya yaitu mempublikasikan. Yang pertama, ini RPP. RPP saya buat pada materi aplikasi turunan, subnya itu nilai maksimum dan minimum. Pendekatan yang saya gunakan itu pendekatan CRT dan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk modelnya problem based learning dan metodenya itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, aspek diferensiasi yang saya gunakan itu diferensiasi proses. Jadi pada RPP tersebut saya melihat proses pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Misalkan gaya belajar audio itu saya sajikan video pembelajaran untuk mencari sumber data. Kemudian untuk gaya belajar visual saya sajikan bahan bacaan. Untuk gaya belajar kinestetik itu dibantu oleh guru, diberikan scaffolding. Nah, selanjutnya aspek diferensiasi yang digunakan itu diferensiasi produk. Jadi ketika selesai mengerjakan LKPD, peserta didik diberi kebebasan untuk menyajikan produknya, bisa berupa poster atau foto LKPD ataupun bisa berbentuk PowerPoint. Nah, untuk pendekatan culturally responsive teaching, budaya lokal yang saya gunakan di sini itu Peyem Bandung. Jadi saya meng-highlight tentang Peyem Bandung. Untuk link RPP lengkapnya saya lampirkan linknya. Selanjutnya, setelah saya membuat RPP, saya ingin mempublikasikan melalui sosial media atau website. Sebetulnya untuk deskripsinya udah saya catat, udah saya ketik. Tinggal saya menunggu modul ajar yang saya buat, baru saya dapat mempublikasikan. Saya izin untuk menampilkan desain inovasi RPP yang sudah saya buat. Mohon maaf, Ibu, terlihat jelas tidak tulisannya? Jelas. Ya, ini materinya itu aplikasi turunan, submaterinya itu nilai maksimum dan minimum. Yang pertama adalah kompetensi inti, kemudian dilanjut kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Saya mulai dari KI pertama, KD-nya itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Indikatornya itu menunjukkan sikap rasa bersyukur terhadap karunia Tuhan atas kesempatan mempelajari aplikasi turunan. Kemudian KD yang kedua menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Indikatornya yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dari guru. KD yang ketiga, KD pengetahuan, yaitu menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Indikatornya yang pertama itu membuat model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi. Yang kedua itu menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dengan benar. KD yang keempat, KD keterampilan, menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung. Persamaan garis singgung dan garis singgung normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Indikatornya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum menggunakan turunan pertama fungsi aljabar. Nah, ini tujuan pembelajarannya itu melalui pembelajaran problem based learning dan culturally responsive teaching diharapkan peserta didik menunjukkan sikap religius, bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, serta
peserta didik dapat membuat model matematika dengan disajikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar secara tepat. Yang kedua, menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum dan minimum dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual turunan pertama fungsi aljabar dengan disajikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar secara tepat. Untuk materinya ada fakta, konsep, prinsip, serta prosedur. Nah, ini pendekatannya sudah saya sebutkan tadi. Untuk kegiatan pembelajarannya dimulai dengan pendahuluan. Jadi ada orientasi, guru memulai pembelajaran, mengucap salam, kemudian dilanjutkan berdoa dan mengecek kehadiran peserta didik. Persepsinya, guru itu mengingatkan kembali mengenai materi sebelumnya, yaitu konsep turunan pertama dan fungsi naik dan turun atau selang kemonotonan fungsi. Kemudian yang kedua, melakukan tanya jawab dengan peserta didik mengenai permasalahan sehari-hari apa yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Nah, ini juga termasuk kategori pada kultur responsive teaching, yaitu facilitating knowledge construction, di mana guru itu memberikan konstruksi untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Yang ketiga, itu mendorong rasa ingin tahu dengan menyampaikan contoh manfaat praktis dalam kehidupan nyata terkait nilai maksimum dan minimum, seperti pada bisnis itu memprediksi keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh. Kemudian pada bidang teknik itu menghitung bahan bangunan minimum yang harus digunakan. Nah, setelah itu guru menyampaikan motivasi. Nah, kegiatan intinya yang pertama itu tahap orientasi peserta didik pada masalah. Nah, ini content integration atau integrasi konten yang menampilkan budaya gitu kan. Di sini Peyem Bandung saya menceritakan bahwa Peyem Bandung itu merupakan salah satu kuliner yang ada di Kota Bandung. Sejarahnya bagaimana, kenapa bisa ada Peyem Bandung dan menjadi budaya di Kota Bandung ini. Jadi saya sertakan bahwa Peyem Bandung ini berasal dari Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kemudian bahan dasarnya itu singkong dan pembuatannya itu dikenal sejak dulu sebagai pengganti nasi yang kala itu tuh sangat sulit diperoleh. Selanjutnya, produksi singkong itu yang berlimpah membuat sebagian yang belum dikonsumsi atau diolah menjadi busuk. Antisipasinya agar jangan busuk, salah satunya meliputi upaya pengolahan dan pengawetan singkong. Nah, Bu Noneng adalah salah satu pengusaha peyem dan setiap minggunya itu memproduksi sebanyak X kilogram peyem dengan biaya 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10 X kuadrat rupiah. Jika peyem tersebut terjual habis dengan harga 5.000 untuk tiap kilogram peyem, dari permasalahan tersebut peserta didik diminta membuat model matematikanya serta menentukan laba maksimum yang dapat diperoleh oleh Bu Noneng. Kemudian selanjutnya itu guru menjelaskan cara pembelajaran yang akan dilaksanakan, seterusnya melalui penyelidikan, kerja kelompok, dan presentasi hasil. Ini juga termasuk kategori dari pada kulturi responsive teaching, yaitu tidak berprasangka dalam perbedaan. Tahap yang kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagikan LKPD, kemudian memberikan berbagai sumber yang dapat dipilih peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ini diferensiasi prosesnya. Kelompok visual ini saya cantumkan sumber belajar untuk bahan bacaan mereka. Kemudian kelompok audio saya lampirkan video. Terus kelompok kinestetik mendapat pembelajaran eksplisit dari guru mengenai konsep nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya tahap ketiga itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, pada tahap ketiga ini juga ada kategori kulturi responsive teaching, yaitu keadilan sosial, di mana jika peserta didik dalam kelompok menemui kesulitan dan kendala dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, maka peserta didik diperbolehkan bertanya kepada guru untuk mengatasi kesulitannya. Tahap keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini juga termasuk diferensiasi produk, di mana peserta didik diminta menyimpulkan apa yang telah diperoleh dari hasil diskusi. Kemudian setiap kelompok diberikan pilihan media dalam menyajikan hasil belajarnya, yaitu bisa berupa foto LKPD, poster, PowerPoint, menjelaskan secara langsung di papan tulis, atau bentuk presentasi lainnya. Setiap bentuk presentasi itu harus memuat model matematika dan solusi dari masalah yang diberikan.
tahap yang kelima atau tahap yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini ada 2 kategori culturally responsive teaching, yaitu guru membimbing presentasi dan mendorong, itu termasuk tidak berprasangka dalam perbedaan. Kemudian yang selanjutnya guru memberi penguatan terhadap hasil pekerjaan dan kesimpulan yang disampaikan peserta didik, juga itu termasuk kategori culturally responsive teaching, yaitu konstruksi pengetahuan. Nah, penutupnya guru memberikan soal evaluasi, dan ini termasuk kategori CRT, perkembangan akademik. Yang selanjutnya guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran dan menginformasikan materi selanjutnya dan menutup kegiatan pembelajaran. Untuk penilaiannya terakhir ada penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada pengayaan dan remedial juga. Pengayaan dilakukan dengan beberapa kategori, remedial juga beberapa kategori. Ini untuk refleksinya, dan ini lampirannya. Yang pertama ada LKPD, yang kedua lampiran penilaian sikap, yang ketiga lampiran penilaian pengetahuan. Ini penilaian keterampilan. Itu saja mungkin yang dapat saya presentasikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Bu Nur. Tadi Bu Nur telah mempresentasikan mata kuliah filosofi dan apa tadi? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dari awal tadi ya, semuanya minatnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dari awal tadi ya. Kemudian Bu Febi tentang sosial emosional, tapi endingnya pembelajaran berdiferensiasi juga ya. Jadi mahasiswa seminar hari ini sangat tertarik terhadap pembelajaran berdiferensiasinya. Itu ya, sangat tertarik. Kenapa bukan mata kuliah yang lainnya ya? Itu yang paling seru ya Bu Nur ya? Iya, karena sekarang kurikulum merdeka gitu ya Bu. Nah, kurikulum merdeka juga kan mengambil filosofi pendidikan kejar dewasa. Salah satunya faktor atau yang difokuskan modelnya itu pembelajaran diferensiasi. Makanya saya tertarik untuk bahas ini. Baik, mana Bu Dia? Ya, tertarik ke pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah Ibu lakukan Sudah Bu. Waktu itu diferensiasinya itu konten sama lingkungan belajar. konten dan lingkungan belajar. Coba jelaskan bagaimana proses pembelajarannya. Kalau diferensiasi konten itu jadi saya melihat kemampuan awal peserta didik. Jadi ada yang kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 peserta didik yang berkemampuan tinggi dan 2 peserta didik yang berkemampuan rendah, di mana yang berkemampuan tinggi itu diberikan aktivitas yang cukup sulit gitu. Jadi LKPD tersebut ada 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama itu diberikan kepada peserta didik kelompok rendah. Aktivitas yang kedua itu peserta didik kemampuan tinggi. Jadi bukan diberikan tapi diberi tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya untuk aktivitas ini yang 2 orang ini ya, tanggung jawab untuk aktivitas yang kedua 2 orang ini gitu. Untuk diferensiasi lingkungan belajarnya ya di pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Pembelajaran ke 4 orang siswa? Enggak, maksudnya satu kelompok Ibu. Saya menyatakan satu kelompok. Jadi ada 2 kelompok diberi soal untuk kemampuan yang tinggi, 2 kelompok lagi untuk karena kelompok itu termasuk termasuk siswa yang rendah, gitu. Jadi diberikan juga. Enggak Bu, jadi satu kelompok itu ada 2 kelompok peserta didik, ada yang tinggi sama yang rendah gitu. Oh, satu kelompok terdiri dari siswa yang Iya, itu maksudnya Bu. di kelompok ada kelompok lagi di dalam gitu. Ya, coba bisa diulang gimana? Ya, jadi satu kelompok itu terdiri dari siswa dengan kategori tinggi dan kategori rendah. Terus gimana dalam pelaksanaan pembelajarannya? Nah, dalam pelaksanaannya itu jadi menimbulkan kecemburuan sosial gitu. Jadi anak-anak itu Bu, atau kalau kayak gitu mah ada kelompok dalam kelompok gitu kan, kenapa enggak kita aja yang memilih tanggung jawabnya, kenapa harus ibu yang memberikan tanggung jawabnya gitu. Makanya saya ini membuat desain yang baru gitu, melihat
diferensiasi pada proses dan produk. Nah, sebentar masih lanjutkan yang tadi. Jadi gimana di dalam satu kelompok itu ada siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa ada yang berkemampuan rendah gitu. Terus masing-masing diberi, satu kelompoknya terdiri dari berapa orang? 4. Nah, terus Jadi masing-masing ada LKPD kan. Nah, LKPD itu dibagi 2 tanggung jawabnya gitu. Sama siswa yang kemampuan tinggi dan siswa yang kemampuan rendah. di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang menentukan pengerjaan yang pengerjaan soal itu Gurunya saya gitu. siapa mengerjakan siapa apa Iya, gitu. iya gitu. Contohnya AB mengerjakan aktivitas 1, CD mengerjakan aktivitas 2 gitu. Kenapa tidak bersama-sama langsung mengerjakan? Bukan mengerjakan tapi diberi tanggung jawab. Jadi aktivitas tersebut tuh tanggung jawabnya si AB. Ya, tanggung jawab kan pasti berikut orang siswa tersebut yang mengerjakan soalnya kan. Iya. Nah itu juga makanya menimbulkan kecemburuan tadi dari peserta tadi. Kenapa? Nah, itu sudah dengan prinsip pembelajaran diferensiasi ya? Iya Bu, diferensiasi konten. Prinsip konten. Terus nanti setelah siswa dalam kelompok itu mengerjakan, terus langkah berikutnya gimana? Jadi ketika udah selesai tanggung jawabnya masing-masing, anak-anak Tanggung jawab itu berarti berdiskusi. mengerjakan. Iya, kan? iya mengerjakan Bu. Anak-anak diskusi gitu. Setelah itu siapa yang mau menyajikan ke depan hasilnya? Menyajikan terus gimana hasilnya? Mempresentasikan maksudnya. Nah, mempresentasikan terus hasilnya gimana? Kan pasti setelah selesai pembelajaran ini kan ada tes ya. Terus bagaimana hasilnya? Hasilnya yang mempresentasikan itu Bukan hasilnya, kan setelah pembelajaran beres, saudara ibu melakukan pemberian tes nggak ke iya Bu, siswanya? pemberian tes. Terus hasilnya bagaimana? Nah untuk hasilnya belum saya olah Bu karena mepet kalau dulu kan. Terus ketika berdiskusi, ketika menyajikan presentasi, bagaimana situasinya? Situasinya cukup kondusif, jadi walaupun memang diferensiasi konten saya beri tanggung jawab, tapi tetap aja yang presentasi mah anak yang kemampuannya itu tinggi gitu. Walaupun ya waktu Walaupun memang itu bukan tanggung jawabnya gitu, karena anaknya nggak mau gitu. Oh, berarti itu tidak terlaksana dengan ini ya? Iya Bu. Tadinya diharapkan juga siswa yang berkemampuan Iya, rendah betul. mengerjakan soal yang rendah, dia bisa mempresentasikan gitu. Iya gitu Bu, bisa menjawabkan juga. Jadi menurut ibu dengan kondisi seperti itu bagaimana? Menurut saya kondisi seperti itu tuh memang kurang kondusif gitu ya. Anak-anak juga cetus gitu ya. Tadi tanggung jawabnya itu beda-beda. Makanya saya mencoba untuk diferensiasi yang lain gitu prosesnya. Jadi nanti pengen kelompoknya itu berdasarkan gaya belajar, jadi nggak ada perbedaan juga. Sebentar, sebelum merencanakan gaya belajar, menurut ibu sendiri dengan menggunakan atau memfokuskan ke konten masih belum belum sempurna atau masih belum ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Untuk sempurna belum ya Bu, tadi itu kan hal-hal yang perlu diperbaikinya yaitu memberitahukan nilainya gitu, nilai sebelumnya mungkin. Saya juga nggak tahu Bu solusinya. Sebentar, kalau sebetulnya tujuan pembelajaran berreferensi fokusnya ke konten itu, ibu memperhatikan nggak harus seperti apa atau menganalisis harus seperti apa ketika pembelajaran itu berlangsung? Iya, memperhatikan. Memperhatikan hanya dari segi pemberian materi. Iya, pemberian materi saja. Atau pemberian. Menurut literatur yang saya baca di LMS juga sekurang-kurangnya satu aspek itu udah termasuk ke dalam pembelajaran juga. Iya, tapi pelaksanaan di kelasnya ternyata kan. Iya. Atau ada hal-hal yang menurut ibu sendiri kurang begitu sempurna pelaksanaannya? Pelaksanaannya mungkin manajemen dari saya juga mungkin ya Bu.
manajemen apa? Iya, manajemen saya gitu. Jadi pemberian bantuan kepada peserta didik saat diskusi kelompok. Jadi walaupun memang peserta didik udah diberikan tanggung jawab masing-masing, jadi anak itu nggak fokus pada kontennya gitu. Yang penting tugasnya selesai aja. Oh tadi Caca coba yang tadi itu apa? Ibu mau fokusnya ke apa tadi yang peyem ini ya? Peyem Di Bandung. Tapi peyem Bandungnya tadi apa? Menghitung laba maksimum. Nah, kalau proses pemberian materi menurut Ibu Nur ya, harus bagaimana di awal sebelum ke materi yang dibilang itu tadi? Harus diberikan persepsi, Persepsi, terus. stimulus sebelum mempelajari. Tapi kalau Ibu lihat di sini, kan coba ini kan ada cerita panjang, terus yang bawahnya coba sebentar bawah. Terus kan kemudian juga menuliskan sebanyak jawaban dengan biaya sekian. Ini kan di awal pembelajaran ya. Ini khusus Pemberian. permasalahan kontekstual. Kenapa? Ini aplikasi turunan tapi khusus KD4-nya. Nah, tapi kan kalau di awal kan ini di awal di FT-nya di bagian awal ya. Iya. Jadi kan kalau orang menganggap kan berarti pertama sekali ketika melakukan pembelajaran ini langsung ke soal seperti ini. Nah menurut pandangan Ibu kira-kira cocok tidak langsung ke soal seperti ini atau bagaimana? Kalau untuk langsung dikasih masalah ini tentunya tidak gitu kan. Jadi tadi saya memberikan manfaat praktisnya juga gitu kan di dunia bisnis. Setelah itu juga di awal saya bisa minta. Jadi kan ini tuh di LKPD yang nanti Iya, disertakan di LKPD tahap Berarti pertama kan. LKPD itu langsung diberikan itu. Iya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri kalau berkaitan dengan teori belajar gitu lah ya, harus seperti apa dulu yang pertama kita berikan pada siswa? Yang pertama kita memberikan persepsi sama Oke, persepsi itu setelah persepsi apa yang berikutnya? motivasi. Motivasi, terus kaitannya dengan materi, kita berikan materi yang seperti apa? Apa kedalaman materinya? Materi awal sebagai dasar. Materi awal yang bagaimana? Ini saya udah mencantumkan. Jadi sebelum mempelajari permasalahan tadi, saya kasih tahu, saya ingatkan kembali mengenai konsep turunan pertama, kemudian fungsi naik dan turun gitu kan. Kalau misalkan fungsinya itu tidak naik dan tidak turun, jadi kondisinya bagaimana gitu. Terus tiba-tiba di bawah itu langsung ke Biar maksimum. tadi kan diberikan yang kemudian dengan bentuk biayanya dalam bentuk sekian dalam terus ke bawah itu kan kalau Ibu membaca seolah langsung Ibu Nur memberikan bentuk langsung seperti itu bentuknya itu kan ya. Terus kalau dikaitkan dengan teori belajar itu kalau ya betul tadi dari persepsi setelah persepsi ingin menuju ke materi yang hari ini akan kita bahas kan bagaimana mengiringnya dari persepsi ke materi yang sekarang akan dipelajari. Mengiringnya dengan memberikan itu Bu persepsi tadi. Oke udah ya maksudnya nyambung ke materi sekarang yang mau diajarkan itu kan ada tahapan-tahapannya ya untuk menyambungnya. Kalau menurut Ibu sih kalau langsung diberikan soal seperti apalagi dengan bentuk tadi sok ke bawah bentuknya langsung ke bentuk biaya yang sulit itu kan siswa akan bingung bagaimana menyambungnya gitu. Harusnya saya kasih contoh dulu ya Bu. Bisa dengan kasih contoh, bisa juga dengan diberikan permasalahan yang sederhana dulu. Misalkan seperti dari belum ke apa di sini kan langsung ke laba maksimum laba pendidikan ya. Tapi untuk kan diminta untuk membuat model matematikanya, gitu kan ya. Jadi mungkin dari cerita yang sederhana dulu, digiring ke cerita yang yang kompleks gitu. Kalau Ibu itu sih udah kompleks.
Iya. dengan harga dalam bentuk 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10.000 X kuadrat rupiah gitu kan ya. Kecuali kalau ini dijadikan pembelajaran itu dengan PDL misalkannya, tapi nanti dirinci tidak ini yang kita selesaikan. Enggak, ini bukan pertemuan pertama dong, Bu. Kenapa? Bukan pertemuan pertama. Tapi kamu nulis di sini dulu ya. Di atasnya ada nggak pengantar bahwa misalkan ini nanti Enggak. nah itu. Iya, Bu, nanti ditambahkan. Jadi seolah-olah kalau ibu membaca bahwa ini dulu yang diajarkan di pembelajaran itu, bentuk ini yang diajarkan langsung. Iya, Bu. Ya, jadi berarti harus ada apa istilahnya itu kalimat pengantarnya, misalkan nanti materi ini yang akan kita bahas atau yang akan kita ini selanjutnya. Mungkin nanti di LKPD-nya bagaimana kita meramu sampai ke materi itu. Bulannya ditambahkan. Kalau LKPD-nya seperti apa? Pada waktu pembelajaran ini ada Ini nggak? belum dilaksanain Bu, kalau yang ini. Belum dilaksanakan, tapi mungkin Ini kan nanti desain yang saya buat melihat diferensiasi proses sama produk. Oke, kalau begitu berarti sebelum ke pemberian materi itu ibu harus ada, coba di atasnya apa sih? Tadi sebentar tak, ini kan status ke bawah. Di judulnya kan ada orientasi peserta didik pada masalah. Jadi Kan peserta didik disajikan permasalahan yang dekat dengan berkonsari masalahnya ini. Jadi kalau orang ketika membaca RPP ini, oh berarti yang awal langsung kita membahas mengenai ini. Ya kalau bukan itu berarti harus ibu harus ada ditambahkan kalimatnya apa sebelum. Artinya orang tidak beranggapan bahwa ini yang